Blue Ocean Strategi adalah strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head-to-head dengan pesaing. Dengan arti lain, Blue Ocean Strategi adalah strategi melepaskan Anda dari Red Ocean. Kondisi Red Ocean adalah kondisi di mana adanya persaingan sangat ketat untuk mendapatkan pasar yang sama dengan kompetitor. Sedangkan pada strategi Blue Ocean nyaris tidak ada pesaing. Menerapkan Blue Ocean Strategi saat ini ialah pesaing usaha semakin ketat sehingga pelaku bisnis harus mencari ide-ide dan strategi pemasaran yang inovatif dan kreatif. Dengan adanya strategi yang kreatif, maka peluang bisnis kreatif akan terbuka. Sebagai pelaku bisnis, perlu menerapkan inovasi yang tidak terpikirkan oleh pesaing bisnis lainnya, meskipun inovasi yang diciptakan di luar dari zona nyaman. Salah satunya strategi yang dilakukan pembisnis yaitu Blue Ocean Strategi. Baiklah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan Blue Ocean Strategi. Kelebihan Blue Ocean Strategi yang pertama, keluar dari permainan yang sudah ramai dan menciptakan mainan atau pasar baru. Yang kedua, peluang mendapat profit besar di pasar yang baru. Dan yang ketiga, brand baru yang tercipta pertama kali dan sukses akan melekat di hati pelanggan. Selanjutnya, kekurangan Blue Ocean Strategi. Yang pertama, membutuhkan investasi dan biaya yang cukup besar. Kedua, belum terbentuk customer base. Dan yang ketiga, membutuhkan edukasi kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai produk yang dijual. Selanjutnya, tips menerapkan strategi Blue Ocean. Pertama, fokus pada ceruk pasar. Anda perlu menciptakan ceruk pasar baru yang tidak pernah terpikir oleh pesaing, seperti contohnya dengan mengangkat hobi yang Anda miliki menjadi sebuah peluang yang cukup potensial. Misalnya Anda memiliki hobi otomotif dan memiliki bisnis HP, maka Anda bisa menghadirkan konsep unik seperti terdapat koleksi mobil tua. Hal tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Tips kedua, menciptakan inovasi. Dengan menerapkan Blue Ocean Strategi, maka Anda diharuskan menciptakan sebuah produk yang inovatif. Produk yang memiliki keunikan akan memiliki nilai tambah yang belum dimiliki kompetitor lainnya. Misalnya produk Lemonilo yang mengusungkan ide produk mie instan yang aman dimakan setiap hari. Tips ketiga, slogan yang unik. Slogan di sini bukan hanya sekedar tagline pada sebuah iklan, namun memiliki tujuan jangka panjang, yang mana hal tersebut dapat menciptakan kesan di hati para pelanggan dan tertanam cukup kuat dalam benak para konsumen. Strategi ini dilakukan guna untuk memperkuat sebuah brand. Contoh strategi Blue Ocean. Buka usaha menjadi salah satu cara untuk menambah pundi-pundi keuntungan. Namun, terkadang dilema sering muncul saat memilih produk apa yang akan dijual. Juga ada ketakutan rugi. Pertama, pasar Red Ocean. Barang-barang yang dijual adalah barang yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Barangnya pun pasti laku dijual. Hanya saja, barang Red Ocean memiliki banyak pesaing. Dia mencontohkan jualan masker di tengah pandemi. Pasar itu ada dua. Pertama, pasar Red Ocean. Kayak misalnya semua jual masker sekarang. Maka kalau mau bertahan dalam jual masker ya kita harus bikin beda. Misalnya masker transparan atau yang ada logo tertentu. Bahwa barang yang dijual di pasar Red Ocean harus memiliki strategi pemasaran yang menarik untuk membedakan diri dengan produk serupa yang banyak beredar. Kemudian pada pasar Blue Ocean, barang-barang yang dijual adalah yang masih sangat sedikit saingannya. Biasanya barang baru ataupun hasil inovasi. Kemungkinan karena barang Blue Ocean terbilang baru, beberapa ejekan akan menyasar si penjualnya. Maka dari itu, sebagai wirausaha harus tetap teguh memberikan penjelasan soal barang yang dia jual. Red Ocean Strategi. Strategi Red Ocean merupakan batasan-batasan dalam industri telah didefinisikan dan telah diterima, dan aturan persaingannya telah diketahui. Samudra Merah merupakan semua industri yang sudah dikenal atau pasar yang sudah ada.
untuk sukses pada kondisi Samudra Merah. Mengalahkan para pesaing merupakan hal penting. Samudra Merah akan selalu menjadi hal penting dan menjadi fakta dari dunia bisnis. Tetapi dengan kondisi pasokan yang melebihi permintaan di sebagian besar perusahaan, berkompetisi meraih pangsa pasar yang kontraksi harus dilakukan, namun kinerja perusahaan tidak akan memadai. Selanjutnya yaitu Red Ocean Strategi. Mengenai kelebihan dan kekurangan dari strategi Red Ocean. Pertama, kelebihan dari strategi Red Ocean yaitu ke-1, tidak sulit untuk menciptakan segmentasi pasar karena menambahkan pasar yang sudah ada. Kedua, permintaan pasar sudah terbaca dan diamati. Lalu terdapat kekurangan dari strategi Red Ocean yaitu ke-1, persaingan yang ketat. Kedua, sudah ada customer lama yang kuat di masing-masing kompetitor. Ketiga, terdapat market atau pasar yang besar sulit dikalahkan. Keempat, harus menekan harga jual agar tetap kompetitif. Menerapkan Red Ocean Strategi. Strategi Red Ocean yang dialami pengusaha pada era COVID-19 ini, persaingan yang sangat ketat di dunia usaha yang semakin meluas dan meningkat tersebut akhirnya memaksa sebuah bisnis sehingga bisnis harus memilih pilihan, yaitu melakukan diferensiasi suatu produk atau menekan biaya produksi serendah mungkin. Untuk sukses pada kondisi Samudra Merah atau Red Ocean Strategi dengan mengalahkan para pesaing merupakan hal yang sangat penting. Samudra Merah atau Red Ocean Strategi akan selalu menjadi hal yang sangat penting dan hal yang lazim dan sebuah fakta bagi di dunia bisnis. Tetapi dengan kondisi pasokan yang melebihi permintaan di sebagian pasar, perusahaan berkompetisi meraih pangsa pasar yang berkontraksi harus dilakukan, namun kinerja perusahaan tidak akan memadai. Untuk meraih laba dan kesempatan pertumbuhan baru, perusahaan pun juga perlu menciptakan samudra biru atau blue strategi ocean yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Contoh Red Ocean Strategi, misalnya pada usaha bakso di suatu daerah. Awalnya sudah ada 2 pedagang bakso dengan jumlah pasar yang tidak cukup banyak. Kemudian ada pengusaha baru yang ingin membuka usaha. Karena melihat warung bakso yang ada cukup laris, akhirnya dia ikut berjualan bakso. Lama-kelamaan jumlah pedagang bakso di daerah tersebut bertambah menjadi 5, sehingga membuat mereka harus saling berebut pelanggan. Oleh karena itu, si pedagang bakso harus menerapkan pada usaha baksonya dengan membuat cita rasa yang unik seperti bakso mercon, bakso lava kuah galak, dan lain-lain, agar bakso bisa semenarik mungkin dan sesuai selera konsumen. Pedagang harus segera mengatasi persaingan tersebut dengan menciptakan rasa bakso yang sesuai dengan selera konsumen, sehingga bisa tetap terus berjalan di tengah persaingan yang selalu ada di era pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya, White Ocean Strategi. Strategi Samudra Putih atau White Ocean adalah konsep bisnis yang memperkenalkan moralitas, kejujuran, etika, keadilan, dan anti korupsi dalam mekanisme pergerakan perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang pada gilirannya akan terus berkembang dan maju di masa yang akan datang. Prinsip menerapkan White Ocean Strategi. Menerapkan strategi White Ocean didasarkan pada 7 prinsip, yaitu 1. Timbulnya dan keberadaan strategi Samudra Putih harus diarahkan menuju dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat. Yang kedua, menetapkan tujuan jangka panjang. Yang ketiga, menemukan keseimbangan antara faktor manusia, lingkungan, keuntungan, dan juga semangat. 4. Mempertahankan konsep perusahaan terkait berlimpahnya sumber daya alam di muka bumi ini. Yang kelima, dirikanlah perusahaan di atas etika, kebenaran, kejujuran, serta ketulusan. Yang keenam, perusahaan Samudra Putih memperoleh kekuatannya dari dalam dirinya melalui tanggung jawab sosial individual. Dan yang terakhir, menetapkan tolak ukur strategi Samudra Putih dalam sektor bisnis. Contoh White Ocean Strategi. Perusahaan yang menerapkan strategi Samudra Putih atau White Ocean tidaklah memandang bahwa tujuan akhir perusahaan adalah besarnya keuntungan yang dapat diraihnya. Sebagai kompensasi, mereka lebih mengutamakan upaya berbagi sesama manusia daripada mengejar keuntungan dan keinginan para pemegang saham atau para investor. Tunggu. Walaupun dengan adanya COVID-19 terjadinya dampak tertekan pada dunia usaha dan industri di era pandemi COVID-19,
yang global ini, diharapkan banyak pelaku usaha ingin segera bangkit dari keterpurukannya yang dalam dengan pola atau cara berbisnis yang baik, produksi, pola marketing, pola distribusi, pola melayani pelangganan yang berubah perilakunya, dan lain-lain. Bisnis yang dilakukan harus dilandasi dengan kejujuran, ketulusan, moralitas, dan etika dengan menerapkan strategi White Ocean dengan tepat. Dalam strategi Samudra Putih, diharapkan ia akan menjadi teladan bagi yang lain yang sejenis atau yang bergerak di bidang yang tidak sama. Akhirnya, dalam strategi Samudra Putih akan merealisasikan keberhasilan tujuan-tujuan perusahaan bersamaan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya, karena perusahaan Samudra Putih selalu menaburkan kebajikan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta